Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ludah ke tanah dan membuat lumpur itu dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam itu artinya yang di. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Dia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian besar orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Orang nabi." Tapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi, lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau pada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Tanya, "Kau bukan saja dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah." Kata orang itu, lalu ia sujud menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita hari ini merayakan hari Minggu Sukacita, kita senantiasa juga mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Yang kita renungkan dan Tuhan mengajak kita dalam bacaan Injil, Yesus melakukan mukjizat yang lain daripada yang lain. Kalau di bagian lain kita mungkin sudah pernah mendengar, Romo itu kan mukjizat menyembuhkan orang yang buta. Banyak itu Romo kisahnya di kitab suci. Bahkan bukan hanya orang buta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang kusta, orang yang sakit pendarahan. Bahkan bukan itu aja, dia membangkitkan mereka yang sudah mati, Lazarus. Saudari-saudara, memang banyak kisah di kitab suci tentang mukjizat. Tapi hari ini kita mendengar satu kisah mukjizat penyembuhan yang lain daripada yang lain. Kalau kita dengarkan dan kita amati dengan seksama. Ceritanya begini. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat. Bayangkan orang yang sedang berjalan lewat saja. Lalu apa selanjutnya? Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lagi jalan, melihat, oh ada orang yang buta. Lalu apa yang langsung Yesus lakukan? Maka ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, mengoleskannya pada mata orang itu. Dan berkata, "Kamu pergi ke basuh diri." Ada yang berbeda dari saudara. Kalau di kisah lain, di mukjizat penyembuhan yang lain, orang itu, Yesus lagi jalan juga karena dia sering jalan. Ketika lagi jalan, lalu orang yang sakit menghampiri Yesus. "Tuhan, kasihanilah kami, anak Daud, kasihani." Atau ada banyak orang lain yang membawa orang yang sakit itu kepada Yesus. Kali ini berbeda. Kali ini tanpa berkata apa-apa,
Yesus nampak perbedaannya. Dan ini menjadi zat yang istimewa. Bahwa Yesus ketika jalan lewat, lalu melihat ada yang buta, lalu dia menyembuhkan. Poin yang pertama yang bisa kita renungkan adalah, dari saudara saya yakin orang buta ini juga bingung, siapa ini Yesus? Dia juga nggak minta disembuhkan. Tapi pada akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Kita juga bisa melihat bahwa dalam hidup kita, kadangkala kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita juga ya berdoa romo. Mungkin kita juga ya kur gereja setiap minggu. Tapi jarang juga ya kita meminta kepada Tuhan. Bahkan kalau dari poin ini, mukjizat kali ini, sesuatu yang tidak kita minta pun Tuhan berikan. Yesus kasih kepada kita. Malam hari kita doa misalkan. Mungkin ada juga yang berdoa demikian, syukur kepada Allah. Tapi ya nggak banyak pasti saya yakin doa begini. Tuhan, semoga besok pagi jantung saya masih berdetak. Nggak banyak yang minta. Tapi Tuhan tetap kasih, besok pagi jantungnya tetap berdetak. Tuhan, besok pagi saya boleh napas lagi ya. Mungkin jarang kita minta, bahkan juga kita tidak minta karena sudah rutin, sudah otomatis. Tuhan tetap kasih, Tuhan tetap berikan, Tuhan tetap anugerahkan. Dari saudara, dan ketika tidak diminta pun, dan bukan hanya berikan, kadangkala kita juga mengalami diberikannya itu melimpah. Padahal kita jauh dari Allah kita. Allah yang baik dan maha rahim. Tapi kadangkala sepaket juga ketika kita menjadi anak-anak Allah, paket juga dengan penderitaan memang. Dengan salib. Walaupun kita tidak pernah minta salib, tapi Tuhan tetap kasih. Maka sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah, ada berkat, tapi juga ada penyangkalan diri, ada salib. Yang juga bahkan ketika kita minta. Itu poin yang pertama, bahwa dengan demikian buat saya dan kita merenungkan bersama, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersyukur. Bahwa berkat Allah cukup banyak, cukup melimpah, tapi juga penyangkalan diri itu tidak diberikan kepada kita. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, ketika disembuhkan, orang yang buta ini dipanggil di sidang, di hadapan tetangga-tetangganya, di hadapan dan dibawa ke orang-orang Farisi. Dan apa yang terjadi? Yang menarik. Kalau orang sudah punya konsep atau pandangan negatif terhadap orang lain, itu pokoknya apa yang dilakukan salah. Orang-orang Farisi ini udah punya pandangan negatif, udah punya konsep yang sesat terhadap Yesus. Maka apapun yang Yesus lakukan itu pasti salah. Padahal apa yang dia lakukan sih pada hari Sabat, dia ngorek-ngorek tanah lalu menyembuhkan orang. Padahal baik, padahal baik. Tetapi karena sudah punya perspektif, sudah punya pandangan yang jelek, maka apa yang dilakukan walaupun baik tetap salah. Sama juga dengan tetangga-tetangga orang buta ini. Mereka bertanya dan berdiskusi satu sama lain. Bukankah dia ini yang dulu mengemis? Benar kali. Kayaknya bukan, orang lain deh. Mereka nggak percaya bahwa orang yang buta itu, yang pada zaman itu dikatakan sebagai orang berdosa, itu dapat mukjizat. Nggak mungkin. Dia orang yang berdosa, dia orang yang buang disini, maksudnya dapat berkat dari Tuhan. Nggak mungkin. Karena pandangannya atau seluruh konsepnya udah jelek duluan. Maka apapun yang dilakukan, berkat apapun yang didapatkan, pasti hasilnya dan perjalanannya padahal baik. Kenapa tidak? Yesus kan membawa kabar baik karena sudah
Saya juga nggak percaya dengan apa namanya konsep positif enggak, ya. Karena kadang-kala positive thinking sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek, karena positive thinking jadi baik juga ya, nggak bener juga. Ada ekstrem yang satu negative thinking, ada ekstrem yang satu positive thinking, ya seperti itu saya kira. Tapi ketika kita melihat sesuatu, kita melihat secara objektif, senyatanya bagaimana. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah yang terwujud. Berkat-berkat Allah, kasih-kasih Tuhan yang nyata, yang tampak dalam diri sesama atau dalam diri kita. Sehingga, oh ya, kalau udah lihat orang ini, pokoknya apa yang diperbuat pokoknya jelek deh. Padahal orang itu baik. Melakukan sesuatu yang benar. Tapi karena udah, ini pasti yang ngelakuin ini jelek lah. Sama juga nih, wah ini orang ini baik. Wah Romo Bekti ini baik ini. Walaupun dia salah, tapi tetap baik gitu. Itu juga nggak benar. Melihat senyatanya, melihat dan Tuhan kasihnya. Dari saudara, itulah poin yang kedua. Kita diajak sama Tuhan Yesus untuk tak melihat juga senyata. Kita tidak mau juga jatuh pada negatif. Konsep negatif dulu. Kita juga harus objektif. Kita bisa juga sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak benar, karena dilakukan oleh orang yang, oh ini baik, ini baik, ini baik. Jadi baik, enggak juga. Kita lihat senyata seperti Tuhan Yesus. Dan tujuannya apa? Menuju kebaikan, mewartakan kerajaan Allah, melihat kesal. Maka saudari-saudara kita bersama-sama tadi bersyukur pada Tuhan, karena walaupun tidak kita minta berkatnya juga hadir, walaupun tidak kita minta salibnya juga. Yang kedua, kita mau nyatanya, seobjektif mungkin melihat kerajaan Allah, lihat kebaikan-kebaikan dalam. Semoga Roh Kudus memberkati kita dan pada akhirnya kita bisa mengatakan, aku percaya. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan